Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat An-Nur TV. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah agung, kisah tentang seorang nabi yang sangat mulia, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Kalimatullah dan Ruhuh. Beliau adalah Nabi Isa, alaihi salam. Kisah beliau dimulai jauh sebelum kelahirannya, dengan peristiwa-peristiwa luar biasa yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan kisah seorang wanita syalihah, Maryam binti Imran. Maryam adalah seorang wanita yang sejak kecil telah dididik dalam kesucian dan ibadah. Ia tumbuh dalam pengawasan Nabi Zakaria alaihi salam, seorang nabi yang penuh kasih sayang. Maryam terkenal sebagai perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah sekalipun berbuat maksiat, dan waktunya banyak ia habiskan untuk beribadah di mihrab. Suatu hari, ketika Maryam sedang menyendiri untuk beribadah, datanglah malaikat Jibril dalam wujud seorang laki-laki yang rupawan. Maryam terkejut dan merasa takut, lalu ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih darimu, jika engkau bertakwa." Namun malaikat Jibril menenangkannya. Ia berkata, "Aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam bingung dan berkata, "Bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, dan aku bukan pula seorang perempuan yang hina?" Maka Jibril menjawab, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia, serta rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu perkara yang sudah ditetapkan." Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, inilah awal dari mukjizat besar yang akan terjadi. Allah menetapkan Maryam untuk mengandung tanpa seorang suami. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah, karena Dialah yang menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan menciptakan kita semua dari sepasang laki-laki dan perempuan. Maka menciptakan Isa tanpa ayah adalah tanda kekuasaan Allah bagi seluruh manusia. Maryam pun hamil. Namun ia merasa berat, bukan hanya karena kondisi fisiknya, tetapi juga karena ujian besar yang akan ia hadapi. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada kaumnya tentang kehamilannya, padahal ia adalah seorang wanita suci yang terkenal menjaga kehormatannya? Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam pergi menyendiri ke sebuah tempat yang jauh dari kaumnya. Ia bersandar pada pangkal pohon kurma, penuh rasa sakit dan kesedihan. Dalam keputusasaan ia berkata, "Wahai, seandainya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan." Namun Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan Maryam sendirian. Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan sebuah sungai kecil di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu, niscaya akan gugur buah kurma yang masak untukmu. Maka makanlah, minumlah, dan tenangkanlah hatimu." Maryam pun memperoleh kekuatan. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai Isa bin Maryam, seorang nabi besar utusan Allah. Namun, ujian belum berakhir. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya sambil membawa bayi itu, mereka terkejut dan marah. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukanlah seorang pezina." Maryam tidak menjawab. Sesuai dengan petunjuk Allah, ia hanya menunjuk kepada bayi yang ada di gendongannya. Kaumnya semakin heran, bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Lalu terjadi mukjizat besar yang menggetarkan hati mereka. Bayi kecil itu, Nabi Isa alaihi salam, tiba-tiba berbicara dengan fasih. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dan Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Sahabat An-Nur TV,
Inilah mukjizat pertama Nabi Isa, alaihi salam, berbicara sejak masih bayi untuk membela kesucian ibunya, Maryam, sekaligus mengumumkan dirinya sebagai hamba Allah dan seorang nabi yang kelak akan membawa risalah besar. Peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihi salam bukan hanya sekadar kisah sejarah, melainkan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan bahwa Maryam adalah seorang wanita yang sangat suci, yang Allah muliakan dengan amanah besar, melahirkan seorang nabi tanpa ayah sebagai tanda kebesarannya. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang mukjizat kelahiran Nabi Isa alaihi salam, mari kita lanjutkan perjalanan beliau pada masa kecil hingga menampakkan mukjizat pertamanya. Seperti kita ketahui, Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Sejak awal kehidupannya, beliau tumbuh dalam asuhan ibunya, Maryam, seorang wanita yang penuh ketakwaan. Tidak ada catatan sejarah yang terlalu rinci mengenai masa kecil Nabi Isa sebagaimana kisah para nabi lainnya. Namun Al-Quran telah menjelaskan bahwa sejak bayi, beliau sudah menampakkan tanda-tanda kenabian. Mukjizat pertama yang luar biasa adalah ketika Nabi Isa berbicara di dalam buayan. Peristiwa ini terjadi untuk membela kehormatan ibunya, Maryam. Sebab kaum Bani Israel menuduh Maryam telah berbuat zina. Tuduhan yang sangat keji ini segera Allah bantah melalui mukjizat Isa kecil. Bayi mungil itu, yang masih dalam gendongan, dengan izin Allah berbicara fasih layaknya orang dewasa. Ia mengumumkan bahwa dirinya adalah hamba Allah, seorang nabi, dan pembawa kitab. Bayangkan, sahabat An-Nur TV, betapa terkejutnya kaumnya saat itu. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi di hadapan mata mereka. Bayi yang baru saja lahir berbicara dengan penuh wibawa dan menyampaikan risalah ilahi. Inilah mukjizat pertama Nabi Isa, sebuah tanda bahwa beliau bukanlah anak biasa, melainkan seorang utusan Allah yang istimewa. Kisah ini diriwayatkan dalam surah Maryam ayat 30-33, di mana Isa kecil berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Subhanallah. Sahabat, inilah bukti nyata bahwa Isa sejak kecil sudah dipenuhi cahaya kenabian. Beliau menegaskan dirinya hanyalah hamba Allah, bukan anak Tuhan sebagaimana tuduhan sebagian manusia di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa tugas utamanya adalah beribadah, menyampaikan kitab, serta mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Selain mukjizat berbicara dalam buayan, para ulama juga menjelaskan bahwa sejak kecil Nabi Isa tumbuh dengan sifat-sifat yang penuh kebijaksanaan. Beliau berbeda dari anak-anak seusianya. Ia lebih suka menyendiri untuk beribadah, lebih tenang, dan selalu menjaga kesucian diri. Sejak muda, beliau dikenal sangat dekat dengan ibunya dan berbakti kepadanya dengan penuh cinta. Mukjizat lain yang disebutkan dalam Al-Quran terkait masa kanak-kanak Isa adalah kemampuan beliau membentuk burung dari tanah liat, lalu meniupnya sehingga menjadi burung hidup dengan izin Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 49. "Aku membuat untuk kamu dari tanah, bentuk yang berupa burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Walaupun sebagian ulama menyebut mukjizat ini terjadi saat Isa sudah mulai berdakwah kepada Bani Israel, banyak pula yang menafsirkan bahwa kemampuan ini sudah nampak sejak beliau masih kecil, sebagai tanda bahwa Allah telah mengaruniakan keistimewaan padanya sejak dini. Sahabat An-Nur TV, mari kita renungkan sejenak. Mengapa Allah memberikan mukjizat kepada Isa sejak ia masih bayi? Salah satu hikmahnya adalah agar manusia menyadari bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Ketika ibunya difitnah, Allah sendiri yang membela kesucian Maryam melalui anaknya. Tidak ada bantahan yang lebih kuat dibandingkan ucapan seorang bayi yang baru lahir. Selain itu, mukjizat ini juga menjadi pembuka jalan bahwa Isa adalah nabi pilihan Allah yang berbeda dari manusia biasa.
Pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan keyakinan kepada Allah. Maryam tidak membela dirinya dengan kata-kata panjang, cukup diam dan menunjuk kepada bayi Isa, karena ia yakin Allah akan menolongnya. Demikian juga dengan Isa kecil, sejak lahir beliau sudah menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah. Pesan ini sangat kuat, untuk menegaskan bahwa tidak ada manusia yang patut disembah selain Allah, walaupun manusia itu memiliki mukjizat luar biasa. Seiring waktu, Nabi Isa tumbuh menjadi pemuda yang kuat, berakhlak mulia, dan penuh kebijaksanaan. Allah mempersiapkannya untuk mengemban tugas besar, menyeru Bani Israel agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Namun sebelum itu, Allah sudah menunjukkan bahwa Isa adalah nabi pilihan sejak masa kecilnya, melalui mukjizat yang membuat seluruh kaumnya terheran-heran. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Isa diutus khusus kepada Bani Israel, sebuah kaum yang telah diberi banyak nikmat oleh Allah, namun juga sering membangkang. Sebelum Isa, Allah telah mengutus banyak nabi dari kalangan mereka sendiri, seperti Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Bahkan Allah menurunkan kitab Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Namun seiring waktu, banyak dari mereka yang melupakan ajaran tersebut, bahkan sebagian besar justru menyimpangkannya. Nabi Isa datang untuk meluruskan kembali ajaran Taurat, menyempurnakan hukum-hukum Allah, dan mengajak Bani Israel kembali ke jalan tauhid. Beliau berkata sebagaimana tercatat dalam surah Ali Imran ayat 50. Dan, aku datang, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Isa menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah yang Maha Esa, bukan mengikuti hawa nafsu atau menuhankan manusia. Beliau menekankan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan. Dakwah beliau penuh kelembutan, hikmah, dan nasihat, namun tetap tegas dalam menegakkan kebenaran. Untuk menguatkan dakwahnya, Allah menganugerahkan berbagai mukjizat luar biasa kepada Nabi Isa. Mukjizat-mukjizat ini bukan sekadar keajaiban, melainkan bukti nyata bahwa beliau adalah utusan Allah. Mari kita simak beberapa mukjizat besar Nabi Isa alaihi salam. Pertama, menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dengan izin Allah, Nabi Isa mampu menyentuh orang yang tidak pernah melihat dunia sejak dilahirkan, lalu penglihatannya pulih seketika. Orang yang tadinya hidup dalam kegelapan total kini bisa melihat terang. Ini menjadi tanda kekuasaan Allah yang begitu nyata. Kedua, menyembuhkan penyakit kusta. Kusta pada masa itu dianggap penyakit menular yang menakutkan, bahkan tak ada obatnya. Orang-orang yang terkena kusta biasanya dijauhi dan dikucilkan. Namun dengan doa Nabi Isa, mereka sembuh seketika. Hal ini membuat banyak orang tersentuh dan beriman bahwa Isa benar-benar Nabi Allah. Ketiga, menghidupkan orang mati. Inilah mukjizat yang paling mengejutkan. Dengan izin Allah, Nabi Isa mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Al-Quran mencatat peristiwa ini dalam surah Ali Imran ayat 49, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Peristiwa ini mengguncang keimanan banyak orang. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menghidupkan kembali jenazah yang telah kaku, kecuali ia adalah nabi pilihan Allah? Keempat, menciptakan burung dari tanah liat. Nabi Isa membuat bentuk burung dari tanah, lalu meniupnya. Dengan izin Allah, burung itu hidup, mengepakkan sayapnya, dan terbang di udara. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Allah mampu memberi kehidupan dari sesuatu yang tidak bernyawa, dan Isa hanyalah perantara yang diperintahkan olehnya. Kelima, mengetahui apa yang disimpan manusia. Dengan wahyu Allah, Nabi Isa mampu memberitahukan kepada seseorang tentang apa yang ia makan atau simpan di rumahnya. Hal ini membuat orang-orang yang menyaksikannya semakin yakin bahwa beliau bukan manusia biasa. Sahabat An-Nur TV, semua mukjizat ini diberikan Allah bukan untuk membuat Nabi Isa diagungkan sebagai Tuhan, tetapi justru untuk menegaskan bahwa beliau hanyalah hamba Allah yang diberi tanda-tanda kekuasaan. Isa selalu menekankan bahwa semua mukjizat itu terjadi, bi-idznillah,
dengan izin Allah semata. Namun sayangnya, sebagian besar Bani Israel menolak dakwah Nabi Isa. Mereka sombong dan keras kepala, meskipun sudah melihat mukjizat di depan mata. Sebagian kecil ada yang beriman dan menjadi pengikut setia Isa, yang kemudian dikenal sebagai kaum Hawariyun. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Isa yang siap membela dan membantu perjuangannya. Nabi Isa berkata kepada mereka, sebagaimana dalam Al-Quran, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." Inilah titik awal terbentuknya kelompok kecil yang setia kepada Nabi Isa, di tengah penolakan mayoritas Bani Israel. Dakwah Isa penuh dengan perjuangan, diwarnai tantangan, fitnah, dan rencana jahat dari musuh-musuhnya. Namun dengan keteguhan hati, beliau tetap melanjutkan misi sucinya. Sahabat yang dirahmati Allah, sejak awal Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel, beliau sudah menghadapi perlawanan dari kaum yang keras kepala. Kaum ini adalah kelompok yang merasa memiliki kedudukan tinggi, khususnya para pemuka agama Yahudi dan tokoh-tokoh berpengaruh di kalangan Bani Israel. Mereka iri hati, takut kehilangan pengaruh, dan khawatir jika ajaran Nabi Isa akan membuat kedudukan mereka runtuh. Padahal, Isa tidak pernah mencari kekuasaan atau harta. Beliau hanya menyeru agar manusia kembali kepada Allah, beribadah kepadanya dengan tulus, serta meninggalkan penyimpangan yang selama ini mereka lakukan. Tetapi, karena hati mereka sudah dipenuhi kesombongan, mereka tidak mau mengakui kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu begitu jelas di depan mata mereka. Al-Quran menggambarkan sikap Bani Israel yang keras kepala ini. Mereka bukan hanya menolak dakwah Nabi Isa, tetapi juga berusaha mendustakannya. Bahkan mereka berkata bahwa mukjizat-mukjizat Isa hanyalah sihir semata. Mereka menuduh Isa sebagai tukang sihir, seorang pendusta, bahkan menganggap beliau mengacaukan ajaran Taurat. Ketika Nabi Isa mengajak mereka menyembah Allah, mereka menolak. Ketika beliau menyembuhkan orang sakit, mereka malah menuduhnya bersekongkol dengan jin. Ketika beliau menghidupkan orang mati, mereka tidak tersentuh, justru semakin keras dalam kebencian. Inilah sifat hati yang telah tertutup oleh kesombongan. Meskipun melihat kebenaran, mereka tetap tidak mau menerimanya. Penolakan ini semakin memuncak ketika Nabi Isa memiliki pengikut setia, yaitu kaum Hawariyun. Meski jumlah mereka tidak banyak, kehadiran mereka membuat para pemuka Yahudi semakin khawatir. Mereka takut Nabi Isa akan semakin berpengaruh di tengah masyarakat. Maka mereka pun mulai menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan beliau. Sahabat An-Nur TV, sejarah mencatat bahwa kaum Yahudi bersekongkol dengan penguasa Romawi. Saat itu, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi, dan orang-orang Yahudi memiliki hubungan yang rumit dengan penguasa tersebut. Mereka tidak mampu menghukum Isa sendiri, sehingga mereka mencoba memfitnah beliau di hadapan Romawi. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai pengacau, pemberontak, dan ancaman bagi ketertiban umum. Dengan fitnah itu, mereka berharap Romawi mau menangkap dan menyalib Nabi Isa. Maka sejak saat itu, konspirasi jahat pun dimulai. Orang-orang Yahudi berusaha mencari Isa, menyebarkan berita bohong, bahkan mengkhianati beliau. Namun, di tengah rencana jahat tersebut, Allah senantiasa melindungi Nabi Isa. Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 110, Allah mengingatkan Isa tentang nikmat-nikmat dan pertolongannya. Ingatlah ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, engkau berbicara kepada manusia dalam buayan dan ketika dewasa, dan ingatlah ketika aku mengajarkanmu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Nabi Isa tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama beliau. Namun kaum Yahudi tidak menyerah. Mereka bahkan sampai pada niat yang paling keji, berencana membunuh seorang Nabi Allah. Inilah puncak dari kesombongan mereka. Sebagaimana nenek moyang mereka pernah membunuh nabi-nabi sebelumnya, kini mereka juga berusaha menyingkirkan Isa. Sahabat An-Nur TV, rencana jahat ini bukanlah sekadar fitnah biasa. Mereka benar-benar bertekad untuk menyalib Nabi Isa. Mereka menyiapkan orang-orang, mengatur strategi,
dan menunggu saat yang tepat untuk menangkap beliau. Dari sini kita bisa melihat betapa kerasnya penentangan yang dihadapi Nabi Isa. Namun kita juga belajar bahwa pertolongan Allah jauh lebih kuat daripada konspirasi manusia. Sebesar apapun makar manusia, Allah adalah sebaik-baik perencana. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 54, dan orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rencana jahat kaum Yahudi memang nyaris berhasil. Mereka benar-benar mengepung Isa dan berusaha menangkapnya. Tetapi justru pada saat genting inilah Allah menunjukkan kuasanya yang agung. Allah tidak membiarkan seorang nabi mulia dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Isa tidak pernah tersentuh oleh salib, karena Allah menyelamatkannya dengan cara yang luar biasa. Sebelumnya kita telah menyimak bagaimana Nabi Isa alaihi salam menghadapi penolakan besar-besaran dari kaumnya, terutama Bani Israel yang bersekongkol dengan penguasa Romawi. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai pengacau, bahkan berencana menyalib beliau. Namun, sebagaimana janji Allah kepada para nabinya, Nabi Isa tidak dibiarkan begitu saja. Allah menunjukkan kuasanya dengan cara yang sangat luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 157-158, Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa mereka telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas, Nabi Isa tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib. Apa yang diyakini oleh sebagian orang hanyalah persangkaan. Allah membuat seseorang diserupakan dengan Isa, sehingga dialah yang ditangkap dan disalib, sementara Isa sendiri diangkat ke langit dengan penuh kemuliaan. Sahabat An-Nur TV, para mufasir menyebutkan bahwa orang yang diserupakan itu adalah salah satu pengkhianat dari kalangan kaumnya sendiri. Ada yang mengatakan ia adalah Yudas, salah satu murid yang berkhianat, yang kemudian wajahnya diubah menyerupai Isa. Ia yang kemudian ditangkap dan disalib, sedangkan Allah menyelamatkan Nabi Isa dari tangan para penjahat. Peristiwa ini menjadi pukulan telak bagi musuh-musuh Nabi Isa. Mereka mengira telah berhasil menyingkirkan seorang nabi, padahal sebenarnya mereka hanya dipermalukan oleh tipu daya mereka sendiri. Allah membuktikan bahwa makar manusia tidak akan pernah mengalahkan rencananya. Allah kemudian mengangkat Nabi Isa ke langit dalam keadaan hidup. Inilah akidah yang dipegang teguh oleh umat Islam. Isa tidak wafat, melainkan diangkat dan diselamatkan, hingga kelak di akhir zaman beliau akan diturunkan kembali ke bumi sebagai salah satu tanda besar datangnya kiamat. Sahabat An-Nur TV, turunnya Nabi Isa di akhir zaman telah dijelaskan dalam banyak hadis syahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di akhir zaman, Nabi Isa akan turun kembali, mematahkan salib, membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, dan memimpin umat manusia dalam kebenaran. Isa akan menjadi saksi bahwa dirinya bukanlah Tuhan, melainkan hamba Allah dan Rasul-Nya. Ketika Nabi Isa turun kelak, beliau akan hidup di tengah manusia, menikah, dan wafat secara wajar. Barulah setelah itu beliau akan dimakamkan di bumi. Inilah keyakinan Islam yang membedakan antara kebenaran wahyu dengan persangkaan yang berkembang di kalangan umat lain. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah diangkatnya Nabi Isa ini kita dapat mengambil banyak pelajaran. Pertama, Allah selalu melindungi para nabi dan orang-orang beriman. Meskipun musuh tampak kuat, meskipun makar begitu rapi, namun jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Kedua, kisah ini menegaskan bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, bukan pula anak Tuhan, melainkan hamba Allah yang mulia. Beliau selamat dari penyaliban bukan karena kekuatan dirinya, tetapi karena pertolongan Allah. Beliau diangkat ke langit bukan untuk disembah,
tetapi untuk menjadi tanda kebesaran Allah dan akan kembali lagi di akhir zaman untuk menegakkan kebenaran. Ketiga, kita diajarkan agar tidak mudah tertipu oleh persangkaan dan kabar bohong. Bani Israel mengira mereka telah membunuh Isa, padahal itu hanyalah prasangka. Allah menyingkap kebohongan mereka melalui wahyunya. Maka sebagai umat Islam, kita harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, agar tidak terjebak pada kesesatan yang dibuat-buat manusia. Sahabat An-Nur TV, dengan demikian berakhirlah rangkaian kisah Nabi Isa, alaihi salam, mulai dari kabar gembira sebelum kelahirannya, masa kecil dan mukjizat pertama, dakwah dan mukjizat-mukjizat agung, penolakan kaumnya, hingga diselamatkan Allah dan diangkat ke langit. Kisah ini bukan hanya sejarah, tetapi pelajaran besar bagi kita semua. Tentang kesucian Maryam, tentang kekuasaan Allah, tentang kesabaran seorang nabi dalam menghadapi penolakan, serta tentang janji Allah yang pasti benar, bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, meneguhkan iman kita kepada Allah, serta memperkuat keyakinan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana keyakinan para nabi dan umat Islam hingga hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.